aset tidak berwujud jadi lebih penting daripada aset berwujud. Jadi di sini bahwa aset tidak berwujud sangat penting juga bagi pihak perusahaan, yang dimana mereka mengambil sebuah contoh bahwa mereka mengatakan dengan adanya kategori menggunakan sebuah mesin bagi tumbuhan, itu salah satunya adalah menjadi sektor industri yang digerakkan manusia dengan mendapatkan konsumen sebagai raja. Jadi dia melakukan pembelian termasuk kategori aset tidak berwujud. Itu kalau pernah kita pelajari itu yang termasuk kategori aset tidak berwujud dalam bentuk kategori investasi tidak terbentuk setelah melakukan transaksi. Ada respect, ada waralaba, ada fansai, ada biaya perusahaan, ada juga yang termasuk kategori hadiah deposito yang seperti itu investasi yang tidak diperjualbelikan, yang setiap tahun kita akan mendapatkan namanya dividen. Itu tempatnya di bagian harta lain-lain atau disebut dengan kategori aset tidak berwujud. Jadi di sini saya akan mengatakan bahwa kalau berwujud itu kan aset yang tetap, kalau aset tidak berwujud itu sama dengan aset lain-lain. Kemudian PT Mitra Adi Perkasa Tbk merupakan perusahaan retail yang besar sasaran masyarakat yang menengah ke atas di Indonesia, yang dimana PT Mitra Adi Perkasa Tbk adalah memberikan pengalaman suasana belanja yang aman dan tenang kepada konsumennya. Aset tidak berwujud yang tidak dimiliki oleh PT Mitra Adi Perkasa diantaranya goodwill, merek dagang, lisensi, dan waralaba yang memiliki nilai moneter yang besar. Sangat penting sekali bahwa dengan adanya kategori goodwill, nama baik atau merek dagang itu bermanfaat sekali untuk menambah sebuah pendapatan. Kalau kita berbicara yang ada di Makassar ya, otomatis yang kita pakai kategori nama baiknya itu untuk menjalankan usaha seperti KFC, McDonald, Pizza Hut, Coca-Cola, kemudian tempat-tempat torken yang dipakai namanya bisa juga dalam bentuk, kalau kita di Makassar itu biasanya warkop, ada warkop Nesija, itu namanya bisa kita jadikan usaha. Jadi otomatis kita untuk menjalankan usahanya itu, walaupun kita tidak memiliki lahan untuk mau kategori bekerja atau melakukan kegiatan usaha, kita beli yang namanya otomatis kan itu namanya terkenal nih. Jadi otomatis dari situ pihak yang memiliki nama mereka akan mendapatkan namanya royalti, atau royalti itu artinya adalah mereka membeli nama baik perusahaan tersebut, atau biasa disebut kategori goodwill atau merek dagang atau lisensi atau waralaba atau franchise. Itu salah satu termasuk kategori aset yang tidak berwujud. Jadi aset yang tidak berwujud itu memiliki manfaat bagi pihak yang memiliki nama baik ketika mereka dipakai namanya, otomatis mereka akan mendapatkan uang dalam bentuk kategori royalti. Itu sangat bermanfaat sekali dengan adanya aset tak berwujud. Jadi kalau kalian punya sesuatu penemuan kalian atau kalian punya usaha yang sifatnya sudah memang berkembang dan bisa dipakai oleh orang-orang lain, mereka akan melakukan pembayaran royalti kepada kalian. Itu sangat bagus sekali memiliki aset tidak berwujud. Jadi sangat bermanfaat juga aset yang tidak berwujud dan lebih penting dibandingkan aset berwujud, karena walaupun dia tidak ada dalam bentuk fisiknya kita peroleh, tapi kan nama baiknya yang kita dapatkan, otomatis itu akan mendapatkan tambahan penghasilan bagi yang memiliki nama tersebut. Oke, itulah salah satu kategori pembuka terkait dengan kategori aset yang tidak berwujud. Adapun hal yang kita akan pelajari dalam aset tidak berwujud tentang bagaimana definisinya, bagaimana pengakuannya, kemudian bagaimana pengukuran awal dan setelahnya, kemudian bagaimana penghentiannya, dan bagaimana penyajian dan pengungkapannya. Untuk definisi yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik, PSAK 19/2010 yang termasuk kategori aset yang tidak berwujud. Itu artinya adalah dapat diidentifikasi. Dapat diidentifikasi itu adalah dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan dijual atau disewakan atau diilisensiasikan atau ditukarkan, dan dari hak tersebut timbul dari kontrak atau hak legal lainnya. Jadi otomatis termasuk kategori aset tidak berwujud. Itu artinya dapat diidentifikasi, dapat kita pisahkan, dapat kita bedakan dari sebuah entitas yang dijual atau bisa juga disewakan atau bisa juga diilisensiasikan atau juga ditukarkan, dan dari akibat identifikasi tersebut akan timbul yang namanya sistem kategori kontrak atau hak legal lainnya. Untuk bisa mendapatkan kategori tambahan masukan bagi setiap yang menerima yang memiliki aset tidak berwujud, yang memiliki aset
manfaat ekonomis, dan mereka juga bisa melakukan pembuatan aset akibat penerimaan penambahan uang yang dimiliki oleh pihak yang memiliki aset yang tidak berwujud. Jadi ada salah satu kategori kendali, dan dari akibat yang kedua ini akan muncul yang namanya salah satu barang tersebut itu akan dia tidak ada fisiknya. Makanya dari kedua kategori tersebut dikatakan tidak mempunyai wujud fisik. Itu yang termasuk kategori aset yang tidak berwujud, tidak ada bentuknya, dia cuma berisi tentang kategori nama baik, jadi otomatis tidak mempunyai wujud fisik. Itu definisi dari kategori aset yang tidak berwujud. Pertama, dapat diidentifikasi. Kedua, dia dapat dikendalikan. Yang ketiga tidak memiliki wujud fisik. Terus, bagaimana pengakuan awal dari aset tidak berwujud? Ada beberapa syarat pengakuan yang terkait dengan kategori aset yang tidak berwujud. Yang pertama, memenuhi kriteria pengakuan. Yang pertama adalah kemungkinan besar entitas atau perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset. Jadi ketika mereka memiliki sebuah aset yang tidak berwujud, mereka harus menentukan ekonomis di masa akan datang dari sebuah aset tersebut. Syarat pengakuan awal memiliki manfaat ekonomis yang kemudian. Yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Harga perolehan aset dapat diukur secara andal. Jadi mereka akan menentukan berapa nilai harga perolehan dari sebuah aset itu ketika mereka memiliki sebuah aset diperjualbelikan atau dilisensikan atau dilakukan penyewaan kepada si pihak yang bersangkutan, dan bisa menentukan biaya perolehannya atau harga beli. Kalau kategori biaya perolehan sama dengan harga beli, itu adalah syarat awal ketika memiliki sebuah aset tetap. Terus bagiannya ada beberapa kemungkinan cara untuk memperoleh aset tidak berwujud. Yang pertama, perolehannya terpisah. Yang kedua, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Jadi ketika kita melakukan, kita akan mengambil alih, juga kita akan diberi wewenang untuk menanggung untuk semua kategori bagaimana kriteria dari usaha tersebut. Contohnya, kalau kita mau bikin McD untuk kasih turun kategori bahan baku ayamnya, bahan baku dari kategori produksi yang mereka jual, itu kan mereka semua harus ambil dari tempatnya. Bukan kita harus belinya di Makassar, mereka ambil di tempatnya, tempat asalnya di mana itu. Jadi kalau umpamanya McD itu dari luar, ya mereka juga harus ambil dari luar. Otomatis dari barang tersebut itu mereka ambil namanya, itu adalah mereka ambil secara keseluruhannya, mulai dari bahan bakunya, mulai dari dekorasi bangunannya, dari pihak manajemennya, itu mereka ambil semua untuk memperoleh mereka bisa menjadikan usaha McD atau KFC di lokasi besar. Mereka akan melakukan akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis dari A ke B. Itu mereka lakukan akuisisi, kemudian mereka melakukan pertukaran aset. Jadi mereka akan melakukan pertukaran aset, kemudian tidak dapat dikenal atau yang dimana akan menghasilkan sebuah wujud lainnya. Jadi aset yang tidak berwujud menghasilkan secara internal, secara antara orang dalam. Itu salah satu pengakuan awal memperoleh sebuah aset yang tidak berwujud. Bagaimana perolehan secara terpisah? Jadi pengukuran biaya kalau dikategorikan terpisah itu yang pertama ada dua item. Yang pertama itu harga pembelian. Harga pembelian itu termasuk kategori semua biaya yang memperoleh harga pembelian tersebut, termasuk kategori perolehan terpisah dari kategori harga pembelian. Contohnya adalah biaya impor dan pajak yang tidak dapat dikembalikan atau dikurangi, diskon atau rabat, itu semua termasuk kategori perolehan harga pembelian. Jadi kan kalau kita melakukan pembelian kan otomatis ada pajaknya yang kita akan tanggung, tapi kalau pajak yang habis
secara terpisah dari goodwill kecuali biaya perolehan tidak dapat diukur secara handal. Jadi tidak boleh kita menggabungkan aset tidak berwujud secara keseluruhan. Jadi aset berwujudnya itu harus terpisahkan, ada goodwill, ada variansi, ada waralaba, itu harus dipisahkan. Itu saat pengakuan awal untuk pengakuan aset tidak berwujud. Kalau bagaimana kita mendapatkan aset tidak berwujud, itu dengan cara mendapatkan dengan dana dari hibah pemerintah. Jadi ada beberapa pengakuan. Yang pertama menggunakan nilai wajar, yang kedua nilai nominal aset tak berwujud, dan hibah ditambah pengeluaran langsung. Jadi itu salah satu cara pengakuan mendapatkan hibah pemerintah. Adapun pengakuan awal aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal, pilihan pengakuan ada nilai wajar dan ada nilai nominal aset tak tidak berwujud dan hibah ditambah pengeluaran langsung. Adapun tahap pembuatan aset tak berwujud yaitu yang pertama tahap penelitian, artinya penelitian orisinal dan terencana biaya yang muncul dibebankan, dan yang kedua tahap pengembangan, artinya penerapan temuan penelitian atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi. Biaya yang muncul di kapitalisasi jika manfaat ekonomi masa depan kemungkinan besar akan diterima. Jadi salah satu kriteria pengakuan spesifik untuk kapitalisasi biaya pengembangan yang pertama kelayakan teknis, penyelesaian aset tidak berwujud sehingga aset dapat digunakan atau dijual. Jadi kelayakan kategori penyelesaian sebuah aset yang tidak berwujud sehingga aset tersebut dapat digunakan atau dapat dijual. Jadi atau umpama kita memiliki sebuah aset tidak berwujud yang tidak ditentukan kategori bahwa layak atau tidak itu dari sebuah aset tersebut, berarti otomatis tidak boleh kita akui sebagai pengakuan aset tidak berwujud. Yang kedua, niat untuk menyelesaikan aset tidak berwujud tersebut dan menggunakannya atau menjualnya. Jadi kita akan memperhatikan juga dalam kategori niat bahwa niat kita untuk memperoleh aset tersebut, untuk menyelesaikan aset tersebut adalah dengan menggunakannya, atau mungkin suatu saat kita akan menjual suatu waktu. Perusahaan itu kekurangan biaya operasional, kantor mereka bisa jual untuk mendapatkan tambahan biaya operasional, berarti kita akan mempengaruhi salah satu niat. Kemudian yang ketiga, kemampuan untuk menggunakan atau menjual aset tidak berwujud tersebut. Jadi kita akan melakukan semacam terjun langsung. Kita harus memiliki sebuah skill atau dalam bentuk uang untuk menggunakan aset atau memanfaatkan bahwa mereka akan mendapatkan manfaat nilai ekonomis di masa yang akan datang. Jadi kita memiliki kemampuan untuk mengelola sebuah aset. Sebuah aset tersebut itu juga salah satu syarat untuk mengakui pengakuan awal dari aset tidak berwujud. Yang salah satu kriteria pengakuan yang harus kita pahami untuk dikaitkan dari kapitalisasi atau biaya pengembangan. Yang keempat, bagaimana aset tidak berwujud akan menghasilkan kemungkinan besar manfaat ekonomis masa depan. Saya juga jelaskan juga dia memiliki sebuah kemampuan untuk mengelola aset tersebut dan diperuntukkan di masa yang akan datang atau di masa depan, memiliki masa manfaat ekonomis di masa yang akan datang. Itu kenapa kita harus melakukan kriteria pengakuan spesifik untuk kategori kapitalisasi biaya pengembangan itu. Yang keempat, kemudian yang kelima, kalau kita memiliki kemampuan kan itu harus ada sumber daya manusia. Ini akan melakukan pengelolaan dari sebuah aset yang tidak berwujud. Jadi yang memiliki sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan dan untuk menggunakan atau menjual aset. Jadi itu salah satu kriteria pengakuan untuk kapitalisasi biaya pengembangan, berarti
salah satu untuk menentukan harga perolehan menggunakan model biaya perolehan. Yang pertama harga perolehan, kemudian dikurangi dengan amortisasi, kemudian dikurangi dengan akumulasi, penurunan nilai. Rumusnya untuk akan model perolehan. Kemudian yang kedua menggunakan model revaluasi atau peninjauan ulang kembali. Cara adalah berdasarkan nilai wajar. Nilai wajar itu menggunakan nilai berdasarkan rumus saat ini atau menggunakan rumus bunga efektif atau menggunakan nilai kurs yang berlaku saat ini yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Itu menggunakan kategori nilai wajar yang dimana dikurangi amortisasi, dikurangi dengan nilai penurunan, nilai akumulasi rugi, penurunan nilai. Jadi penentuan nilai wajar itu diperoleh dari mana mengacu pada pasar aktif atau mengacu berdasarkan nilai kurs yang berlaku saat ini. Kan nilai kurs setiap hari berubah-ubah, setiap detik, setiap hari, setiap minggu kan berubah-ubah. Makanya kita akan menentukan nilai wajar yang berdasarkan nilai kurs saat ini. Kalau kita melakukan penentuan mulai dari revaluasi pada jam ini, ya itu kan pada jam itu lihat di kurs Bank Indonesia yang bergerak setiap harinya untuk menentukan berapa kategori nilai wajar yang akan mengacu pada pasar aktif. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal yang pengukuran setelah perolehan atau menggunakan model revaluasi. Yang pertama itu adalah PT ABC memiliki aset yang tidak berwujud berupa izin operator taksi yang diperoleh pada 1 Januari 2008 dengan harga perolehan 100 juta, umur manfaat 5 tahun dan menggunakan metode garis lurus. Dalam amortisasinya pada tanggal 31 Desember 2010 nilai perdagangan dari izin operator taksi adalah menjadi 120 juta. Ada meningkat di 100 ke 120 dan akumulasi penyusutan per 31 Desember adalah 40. Oke, jadi pertama untuk mengakui pada tanggal 31 Desember 2010 nilai perdagangan dari mesin operator taksi itu menjadi 120. Pertama itu kita akan menghitung dulu yang pada tanggal 1 Januari 2008. Jadi pertama itu kan kita hitung ya. Oke, kita akan menghitung PT ABC memiliki aset yang tidak berwujud berupa izin operator taksi diperoleh harga 1 Januari 2008 100 juta, sedangkan per 31 Desember 2010 itu nilai akumulasi penyusutannya adalah 40. Berarti kalau kita kurangkan 100 kurang 40 dapatnya 60. Oke, setelah itu nilai wajarnya itu dihitung pada tanggal 31 Desember 2010 itu adalah 120. Berarti selisih revaluasinya itu adalah 60 juta. Kan 60 dikurang 120 dapatnya 60 juta. Berarti nilainya itu adalah selisih 60 juta. Berarti jurnalnya adalah yang selisih 60 juta itu izin operator bertambah di posisi debit. Berarti bertambah di nilai kategori aset yang tidak berwujudnya itu izin operator taksi sebesar 60 juta. Lawannya adalah selisih penilaian kembali aset tidak berwujud senilai 60 juta. Jadi otomatis kalau pada nilai akumulasikan otomatis asetnya akan berkurang. Jadi otomatis akumulasi berkurang di posisi sebelah debit, lawannya adalah izin operator berkurang juga di posisi sebelah kredit dengan nilai 40 juta. Untuk juga harga perolehan dengan menggunakan model revaluasi. Oke, saya lanjut lagi untuk kategori masa manfaat terbatas. Dari kategori amortisasi itu sama dengan penyusutan. Nah, jadi aset yang tidak berwujud itu dengan masa manfaat batas manfaat harus diamortisasi. Kemudian jumlah yang diamortisasi itu berdasarkan harga perolehan. Model revaluasi atau menggunakan model harga pasar, kemudian estimasi masa manfaat dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain. Disebut dan dimasukkan ke dalam jurnal tercatatnya otomatis akan mempengaruhi penambahan nilai aset tersebut dengan nilai ketika digabungkan dan mengakui sebagai kategori beban amortisasi, dan perhitungan amortisasi juga memerlukan estimasi nilai sisa.
dipamerkan kepada orang-orang atau kepada masyarakat, tapi dikasih legal untuk penemuan kita dengan cara mempatenkan bahwa itu hak kita. Jadi otomatis di sini ceritanya PT Halimun itu membeli paten dengan harga perolehan 300 juta. Tapi kan kalau mereka dibesarkan harga perolehan, berarti patennya bertambah dan kasnya berkurang mengenai 300 juta. Kemudian paten tersebut mempunyai masa manfaat 15 tahun. Mereka bisa manfaatkan nama baik tersebut atau hak kita yang tersebut dalam terbatas 15 tahun, berarti kan jalan 15 tahun. Ada nilai amortisasi yang mereka harus akui, berarti jurnalnya itu adalah beban. Amortisasinya bertambah di posisi debit, lawannya adalah paten berkurang di posisi sebelah kredit. Dengan nilai caranya adalah 300 juta dibagi dengan 15 tahun dapatnya 20 juta, makanya beban pada paten pada akumulasi amortisasi paten bertambah di posisi sebelah kredit dengan nilai 20 juta. Jadi jurnalnya adalah beban amortisasi bertambah di sebelah debit, kemudian akumulasi paten bertambah di sebelah kredit dengan nilai 20 juta. Oke, jadi perbedaannya aset yang tidak berwujud itu dia termasuk kategori amortisasi. Kalau mau menghitung penyusutan kelompoknya di aset berwujud itu namanya adalah depresiasi atau biasa disebut dengan kategori penyusutan juga. Kemudian bagaimana penghentian pengakuan aset tetap? Jadi ada beberapa syaratnya. Yang pertama itu ketika kita melepaskan, jadi terjadi dalam proses pelepasan, itu bisa juga termasuk kategori penghentian pengakuan. Kemudian tidak lagi manfaat ekonomis di masa yang akan datang yang kita harapkan, dan makanya terjadi pelepasan. Jadi bisa dilakukan penghentian pengakuan ketika kita mau melepaskan aset tersebut ketika tidak ada masa manfaat ekonomis yang kita miliki. Itu bisa dilakukan penghentian pengakuan. Jadi ketika ada pengakuan penghentian menyebabkan kita akan hitung sebagai perbedaan antara nilai aset tidak berwujud dan nilai wajar dari imbalannya yang diterima. Jadi ketika kita mau bandingkan, penghentian pengakuan itu berdasarkan harga perolehan dengan harga pengakuan. Kita bandingkan selisih apakah rugi atau untung. Kita dapat akui juga yang akan dilaporkan dalam penyajian laporan laba rugi. Terus bagaimana bentuk penyajian dalam bentuk laporan keuangan seperti ini? Jadi hasil laporan laba rugi itu tempatnya laporan posisi keuangan, tempatnya di bagian ketiga kan. Susunan laporan posisi keuangan itu kan di posisi kredit itu bentuknya post control, aset tidak lancar dan aset yang tidak berwujud. Kalau kita tempatkannya dalam laporan posisi keuangan, kalau ada beban yang menyebabkan jadi pengeluaran, tempatnya di mana? Di laporan laba rugi atau laporan laba rugi komprehensif. Oke, itu ya. Kemudian bagaimana pengungkapannya? Jadi pengungkapannya itu biasanya kita akan ungkapkan dari angka-angka itu ke dalam catatan atas laporan keuangan. Sedangkan setiap aset tidak berwujud dipisahkan antara aset yang tidak berwujud yang dihasilkan internal atau aset yang tidak berwujud lainnya. Jadi kita harus pisahkan. Kalau kita miliki aset yang tidak berwujud yang A, B, C, D, E, itu semua harus dipisahkan, tidak boleh digabungkan secara keseluruhan. Makanya untuk penjelasan klasifikasinya itu dijelaskan mulai dari kategori apa masa manfaat, kemudian kategori apa masa manfaat, kemudian memiliki tanggal amortisasi, bagaimana amortisasinya, kemudian gimana metode pencatatan awal,